Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratri Nur Hasanah. Saya dari kelas 11 IPS 6 dan ada rekan saya. Saya Iresti Nurniasih. Selamat datang semuanya. Apa kabar? Semoga sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menghadiri podcast pada hari ini bersama Ai Resti. Hai Ai. Hai Rati. Apa kabar Ai? Alhamdulillah baik. Kalau Rati gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih puasanya, lancar? Sejauh ini kalau puasa saya sih alhamdulillah ya lancar. Kalau Rati gimana? Alhamdulillah. Gimana udah bolong puasanya? Dikarenakan saya perempuan ya, pasti dong udah bolong. Kalau Rati juga kan pasti udah bolong kan? Ya, kita sama-sama perempuan pasti. Ya. Nah, dalam puasa kali ini ada kesusahan gak? Kalau saya sih pasti ada kesusahan ya, terutama dalam menahan emosi gitu. Oh, iya. Pasti susah kan? Ya. Apalagi itu godaannya, aduh besar banget ya kan? Ya gue goda. Kalau Ratih gimana? Ya, ada sama. kesusahan nggak? Ya sama aja gitu. Oh iya sama. Oke. Nah, langsung saja ya kita ke topik yang akan kita bahas. Boleh. Kenapa sih bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan kesabaran? Menurut saya nih ya, karena ibadah yang paling utama di bulan Ramadan itu adalah puasa gitu. Jadi puasa itu adalah separuh dari kesabaran kita gitu. Oh iya. Menurut artikel yang saya baca, para ulama mengategorikan kesabaran itu ada 3. Tolong sebutkan ya. Benar ya kata Ratih, sabar itu maksudnya para ulama itu mengkategorikan kesabaran itu dalam 3 hal. Yang pertama, sabar terhadap nikmat. Yang kedua, sabar terhadap musibah. Dan yang ketiga, sabar terhadap ibadah. Ngomong-ngomong nih, yang nomor 3, kalau menurut Ratih, ibadah itu contohnya seperti apa sih? Misalnya sholat, zakat, puasa. Oh iya betul, tapi saya gak akan langsung membahas ke nomor yang ketiga ya, karena kita harus mendahulukan dahulu ke nomor yang 1. Ya. Tadi kan menurut saya yang pertama itu sabar terhadap nikmat. Misalkan ya, kita kasih contoh. Misalkan ada seseorang yang mendapatkan jabatan gitu di kantornya. Nah, dia itu akan menjalankan jabatannya dengan penuh rasa syukur juga dan dibarengi dengan rasa sabar gitu. Nah, dia itu akan mampu misalkan nih ada orang yang mengajaknya bermaksiat. Nah, dia itu akan mampu menghindari kemaksiatan itu gitu. Dan yang nomor 2 yaitu sabar terhadap musibah. Misalkan nih, kita juga ambil contoh satu aja ya. Nih, misalkan ada seseorang yang sedang mendapatkan kepedihan hidup gitu. Nah, dia itu tidak akan pernah menghilangkan masalahnya, tetapi dia akan coba untuk menjelaskan apa itu penyebabnya gitu, faktor utamanya apa gitu ya kan. Jadi orang yang sabar terhadap musibah itu dia itu tidak akan pantang menyerah untuk menghilangkan atau menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Terus yang ketiga, benar ya kata Ratih, ya. Ibadah itu contohnya seperti tadi yang disebutkan, seperti puasa, sholat juga termasuk, zakat juga, ya kan? Ya. Nah, itu semua adalah implementasi kesabaran kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi teman-teman, 3 kategori kesabaran itu yaitu sabar terhadap nikmat, yang kedua sabar musibah, yang ketiga sabar ibadah. Nah, banyak orang-orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Benar gak sih kesabaran itu ada batasnya menurut Ai? Banyak, benar ya kata Ratih juga, banyak di luar sana atau orang-orang di sana juga menyebutkan bahwa sabar itu ada batasnya gitu. Padahal ya yang saya ketahui sabar itu gak ada batasnya.
Tapi menurut orang-orang itu sabar itu ada batasnya. Malah ada quotes-nya ya kan? Sabar itu ada batasnya katanya. Tapi menurut artikel yang saya baca, sabar itu tidak ada sabar itu ada batasnya gitu. Karena apa saya menyebutkan sabar itu ada batasnya? Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah sudah menggantikannya bagi orang-orang yang sabar itu mendapatkan ganjaran gitu. Nah, mengapa orang-orang yang sabar itu harus ada batasnya sedangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya gitu. Emang pahala apa sih yang didapat oleh orang sabar itu? Selain mendapatkan pahala, orang yang sabar itu juga akan mendapat ganjaran. Dan juga selain itu juga dia akan mendapatkan pertolongan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, bagi teman-teman di luar sana, jika ada yang misalkan nih suatu hari dia itu merenung, ngapain sih gitu kita sabar gitu, padahal gak ada imbalannya gitu. Tapi kita gak boleh gitu ya, karena tapi di sisi lain juga nih ya, manusia itu pasti akan selalu mendapatkan imbalan itu, karena itu manusiawi ya. Saya juga pasti akan ingin mendapatkan imbalan, entah itu dari manusia maupun dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi itu gak boleh ya, karena jadi misalkan nih ada orang-orang di luar sana yang menyebutkan ya percuma gitu ya jadi orang yang sabar, tapi Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyiapkan kesabaran itu dan digantikannya dengan ganjaran tersebut gitu. Oh, jadi gitu ya, buat teman-teman di sana lebih dijaga lagi emosinya, karena jadi orang sabar itu tidak akan cuma-cuma, karena Allah Subhanahu wa taala telah sudah menyiapkan pahala maupun hadiah kepada orang yang sabar. Terima kasih kepada Ai. Ya, sama-sama Rati. Nah, gimana teman-teman, podcast hari ini menyenangkan gak? Jangan lupa dukung 11 IPS 6 ya. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.